Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Sajosel. Kali ini kita kedatangan HP Xiaomi Redmi 9 ya. Ini kendalanya HP saat ditekan tombol power mati ya. Tidak ada respon ya. Tetapi ketika dicas dia ada respon getar ya. Jadi kita akan coba cek ya, dan kemungkinan besar ini adalah LCD ya, karena posisi HP mati dan ketika dicas dia ada respon ya, ada respon HP bisa dicas ya. Jadi kemungkinan besar ini LCD-nya ya. Jadi langsung saja kita untuk bongkar HP-nya dan kita akan coba untuk cek LCD ya. Dan untuk HP Xiaomi Redmi 9 ini dia proses pembongkaran atau pembukaan backdoor bagian belakang dia tidak dibaut ya. Jadi backdoornya bisa langsung dicongkel tadi ya, tidak perlu buka lem ya. Dan kemudian setelah backdoor sudah terbuka, lanjut kita coba ini ya. Jadi kita buka baut penutup mesin bagian atas dan nanti sekalian ya. Jadi kalau untuk Xiaomi Redmi 9 ini dia harus buka penutup mesin bagian bawah ya. Jadi penutup mesin bagian atasnya kita buka dan bagian bawah pun kita buka ya. Karena untuk yang bagian bawah itu dia fleksibel LCD-nya ya. Jadi fleksibel LCD-nya itu masuk ke bagian bawah ya. Jadi nanti kita akan coba untuk bongkar ya. Dan setelah kita bongkar HP-nya, kita buka penutup mesin bagian atasnya. Jadi tidak perlu kita bongkar terlebih dahulu ya. Jadi kita coba cek ya. Kita coba cek dengan menggunakan LCD baru ya, untuk memastikan bahwa yang rusak ini benar-benar LCD ya. Jadi sudah kita siapkan LCD-nya, kemudian kita coba pasang dan kita coba hidupkan apakah HP respon, dan alhamdulillah ya, ini HP respon keluar lambang Redmi ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah LCD-nya yang rusak ya. Jadi kita tunggu saja sampai HP bisa masuk ke menu ya. Jadi untuk memastikan bahwa HP hidup normal ya. Jadi kita tunggu. Dan untuk proses loading ini memang memakan waktu ya. Jadi emang harus sabar ya. Dan alhamdulillah ya bisa masuk ke tampilan menu. Kita coba terangkan layarnya karena tidak begitu jelas. Kita coba cari pengaturan layarnya ya. Ini kita jalan, kita fullkan dan alhamdulillah ya sudah terlihat penampilan atau penampakan HP-nya sudah mulai bisa masuk ke menu. Dan kita coba tekan-tekan tombol juga tidak ada masalah ya. Jadi aman ya, oke. Jadi langsung saja kita matikan dan langsung saja kita lanjut ke proses selanjutnya ya, yaitu pembongkaran HP dan LCD-nya ya. Karena sudah jelas dipastikan penyakitnya LCD-nya ya yang rusak ya. Jadi kita coba langkah selanjutnya yaitu pembongkaran untuk penutup mesin bagian bawah ya. Jadi sebelum kita bongkar, kita coba untuk panaskan terlebih dahulu ya LCD-nya ya. Ya, kita panaskan memutar merata ya, biar fungsinya untuk melelehkan lem ya. Jadi lemnya bisa meleleh dan LCD-nya gampang dibuka ya. Ya, kita putar merata. Ya, dan untuk proses pembongkaran LCD ini memang apa ya, susah-susah gampang ya. Ya, kemudian setelah kita panaskan,
kita copot ini ya mesinnya ya, karena agak mengganggu ya. Kita coba copot mesin, kemudian kita congkel ya LCD-nya ya. Kita congkel, karena memang LCD-nya sudah mati ya, bebas ya congkelnya ya. Ya, dan alhamdulillah ya, gampang sekali dibukanya. Ya, kemudian kita copot ya, dan ternyata kita lupa ya untuk buka baut bagian bawahnya ya. Jadi kita buka terlebih dahulu untuk penutup mesin bagian bawah ya. Ya, kita buka satu persatu. Dan karena untuk HP Xiaomi ini fleksibelnya ada di bawah ya. Jadi dia tertutup dengan mesin ini ya, mesin mesin bagian bawahnya ya. Jadi kita harus buka dulu ya penutup mesin bagian bawahnya biar LCD-nya bisa terangkat ya, karena fleksibelnya lewat jalur situ ya. Jadi kita harus buka. Kemudian setelah kita copot penutup mesin bagian bawahnya, kita angkat ya LCD-nya, LCD yang lamanya ini ya, yang sudah mati. Kemudian sebelum ke langkah selanjutnya, kita coba untuk bersihkan ya. Kita coba untuk bersihkan dudukan LCD ini ya, jadi sisa-sisa lem, dan harus benar-benar bersih ya, karena kalau tidak bersih atau tertinggal sisa-sisa lem itu bisa mengakibatkan LCD itu bisa tidak rapat pada dudukannya ya, jadi agak renggang ya. Jadi diusahakan untuk bagian yang ini harus benar-benar dibersihkan ya. Harus benar-benar dibersihkan, harus benar-benar hilang dari kotoran ya atau lem ini ya. Jadi untuk itu kita pelan-pelan kita bersihkan sampai benar-benar rapi ya. Dan yang terutama ini sisa-sisa lem ya. Jadi untuk mempermudah nanti saat pengeleman ya. Ya, pelan-pelan kita coba untuk bersihkan. Dan untuk proses pembersihan ini bebas ya, bisa menggunakan pinset atau sejenisnya ya. Kemudian setelah kita bersihkan, kita coba untuk sikat ya, biar lebih bersih, biar untuk menghilangkan kotoran yang masih tersisa ya. Ya, kemudian setelah kita bersihkan, kita coba tempelkan dengan LCD yang baru ya. Apakah sudah rapat dan bisa duduk pada tempatnya, atau masih ada yang mengganjel ya. Dan apabila dirasa sudah oke, tidak ada yang mengganjal, kita coba untuk ini ya, pasangkan fleksibelnya ini ya, kita buka lemnya ya. Jadi ini adalah apa ya, lem fleksibel ya, untuk kita rekatkan ya, untuk menghindari terjadinya robek ya. Karena untuk posisi fleksibel yang bagian bawah ini sangat tipis dan sangat rentan ya. Jadi takutnya kalau kita coba untuk pasang buka itu dikhawatirkan bisa robek ya. Makanya kita coba untuk buka lemnya dan kita lem ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu proses pengeliman ya. Dan untuk proses pengeliman ini kita coba untuk kasih merata ya pada pinggir-pinggir tempat dudukan LCD-nya ya. Jadi kita kasih memutar ya, memutar sampai semua bagiannya bisa terisi dengan lem ya. Dan untuk proses pengeliman ini hati-hati ya, untuk bagian atas, bagian yang dekat dengan sensor, dan bagian yang dekat dengan kamera ya. Karena takutnya nanti kalau terlalu banyak ngasih lem untuk bagian atas, itu nanti malah bisa luber, terkena kamera atau sensornya, jadi mengakibatkan kameranya bisa tidak jernih seperti semula ya. Kemudian setelah kita kasih lem, kita lanjut pasangkan LCD-nya
Ya, kita coba ini, kita akan coba dengan ikatkan dengan apa ya, bisa dengan karet atau kita coba dengan cara lain ya. Ya, kita coba untuk kali ini kita coba untuk rekatkan dengan menggunakan selasi bening ya. Jadi ini fungsinya untuk mengikat LCD biar bisa rapat dengan dudukannya ya. Jadi nanti saat lem kering dan saat kita buka selasinya itu LCD-nya bisa rapat dan tidak renggang ya. Jadi untuk menghindari LCD-nya renggang ya kita ikat ya. Kita coba ikat ya ini dengan rekatkan dengan selasi bening ya. Dan bisa juga ya dengan cara diikat dengan karet ya. Jadi banyak cara dan banyak macam ya. Jadi yang penting harus berhati-hati ya. Ya, kita kasih kira-kira secukupnya ya. Jadi ketika kita cek ada bagian yang kira-kira masih renggang ya kita kasih ya. Bebas mau dikasih berapa biji ya. Ya, diusahakan dicek ya untuk bagian yang kira-kira masih renggang atau masih gerak-gerak bisa dikasih kembali ya. Ya, kemudian setelah kita kasih solasi bening, HP ini kita diamkan ya. Jadi minimal 30 menit sampai 1 jaman ya. Jadi setelah dirasa 30 menit sampai 1 jam dirasa sudah kering lemnya, kita coba untuk buka kembali ya selasi beningnya. Dan untuk proses penungguannya ini kita percepat tadi ya. Jadi kita percepat proses pengeringannya. Dan ini sudah kering, kita buka ya satu persatu untuk selasi beningnya. Dan untuk proses ini harus agak sabar ya. Karena memang untuk solasi ini memang sedikit agak ribet ya untuk proses pembongkarannya ya, berbeda dengan ketika diikat dengan karet ya. Tapi memang kita harus coba ya, harus coba satu persatu prosesnya ya, proses untuk pengikatannya ya. Bisa menggunakan karet, solasi, atau bisa juga dengan menggunakan penjepit ya. Ya, jadi kita harus coba satu persatu mana yang kira-kira nyaman ya, mana yang kira-kira nyaman, mana yang kira-kira mood ya. Jadi bebas mau pilih yang pakai apa. Yang terpenting harus hati-hati dalam proses pengerjaannya ya. Karena kalau tidak hati-hati ya takutnya LCD-nya ya yang jadi korban ya. Jadi untuk menghindari itu memang harus selalu berhati-hati ya. Ya, satu persatu ini sudah mulai kita kupas ya, ini lemnya ya. Sudah mulai tinggal sedikit lagi. Ya, kita coba cek ya. Jadi setelah solasi beningnya dirasa sudah terlepas semua, kita coba langkah selanjutnya yaitu proses pemasangan mesin ya. Ya, kemudian setelah dipasang kita pasang fleksibel LCD dan fleksibel penghubung mesin bagian atas ke bawah. Kemudian pasang kamera lagi, antena ya, jangan lupa ya, karena fatal akibatnya kalau sampai lupa ya, jadi berpengaruh pada sinyal ya. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya yaitu proses pemasangan penutup mesinnya ya untuk bagian atasnya. Ya, kemudian kita pasang ini ya pengunci fleksibel penghubung mesin bagian atas ke bawah ya. Kemudian kita coba langkah selanjutnya yaitu masangan penutup bagian bawah juga ya. Kemudian kita coba baut ya. Dan untuk proses ini kita percepat ya. Kita percepat prosesnya. Kita tunggu saja dan alhamdulillah sudah selesai. Kita coba cek HP-nya.
Alhamdulillah ya, HP sudah hidup normal. Jadi kita pasang backdoor bagian belakangnya, ya pelan-pelan kita rekatkan. Karena untuk backdoor bagian belakang ini hanya kancingannya, tidak pakai lem ya, jadi agak mudah membuka dan menutupnya ya. Kemudian pasang slot SIM-nya, ya, dan kita coba cek HP-nya. Ya, kita coba cek volumenya dan kita buka ini ya penutup atau pelindung LCD-nya. Dan kita coba cari mana tadi LCD bawaannya ya. Ya, kita coba hidupkan. Kita coba cari LCD yang bawaannya tadi. Mana tadi ya. Dan mudah-mudahan saja ya informasi singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat ya. Dan ini LCD yang originalnya. Dan jangan lupa ya untuk selalu tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan mudah-mudahan saja informasi ini bisa bermanfaat ya buat kita semua ya. Oke.